Sekarang dari hasil hadis dan ayat, saya akan bacakan kepada Bapak dan Ibu, apakah kita termasuk hamba dunia atau tidak? Lihat pada diri kita sendiri. Saya kumpulkan ada 40 tanda. Ya, ada 40 tanda kita ini hamba dunia atau tidak. Ya. Kalau terkena salah satunya, berarti kita termasuk yang harus berhati-hati, kemungkinan tidak selamat lempang menuju surga, mungkin tertahan-tahan di neraka. Ya, hati-hatilah. Baik, saya bacakan, mungkin kalaupun tidak habis semuanya, paling kurang kita tahu poin-poinnya saja. Yang pertama, ya, Anda tidak bersiap-siap saat waktu salat akan tiba. Hamba dunia yang pertama, azan nih, tapi nggak siap-siap, santai aja. Ya. Jadi yang kerja sambung kerja. Ya. Yang di depan komputer nggak berani shutdown, takut nggak bisa hidup lagi. Ya. Jadi dia nggak pernah merasa bahwa ini sudah datang di waktu salat, enggak. Jadi nggak ada persiapan. Dulu kalau kita baca hadis, Pak, Nabi sebelum salat itu sudah di masjid dengan para sahabat. Jadi mereka nunggu salat, bukan salat nunggu jamaah. Jamaah nunggu waktu salat. Sekarang kalau belum azan, masjid tidak ada orang. Begitu azan baru siap-siap, itu pun banyak yang terlambat. Tidak berdosa, cuma masalahnya ternyata kita bukan hamba akhirat, kita adalah hamba dunia. Jadi nggak ada persiapan tuh. Jadi nggak, misal sekarang kita kerja nih, kita nggak lihat-lihat jam. Ini kayaknya bentar lagi udah mau duhur nih. Kita ini tidak ada perasaan itu, tidak ada. Jadi santai. Udah habis azan, udah lewat 15 menit. Udah kamat belum? Ada yang nyaut, udah. Ya sudahlah, nggak bisa ke masjid lagi kalau kayak gitu. Kita sholat sini aja ya. Ya udah, karena janjinya sholat di sini, akhirnya nunggu setengah jam lagi tuh. 1:30 azan, 1:30 baru sholat. Na'udzubillah. Padahal Nabi mengatakan amalan yang terbaik adalah sholat di awal waktu. Nah, jadi coba lihat poin pertama, kita kena nggak, Ibu? Itu saja kita sudah tahu diri kita adalah hamba dunia, bukan hamba akhirat. Nah, jadi jangan salahkan Allah seandainya kita nanti ditransitkan dulu ke dalam neraka. Yang kedua, tanda hamba dunia, ciri-cirinya, Anda melalui hari-hari tanpa sedikit pun membuka lembaran Al-Quran karena terlalu sibuk. Jadi nggak sempat lagi tuh buka Quran tuh. Sudah hidup, ada yang sudah 25 tahun dari semenjak masa baliagh. Ditanya berapa kali khatam ibu, berapa kali khatam bapak, begitu mudahnya jawaban, nggak sampai sekali pun. Oh dulu waktu TK pernah khatam sekali, jadi buat acara khatamannya waktu TK di TPA, sekali itu aja. Selain itu nggak pernah lagi. Bahkan ada yang nggak pernah pegang Quran lagi seumur-umurnya. Nah ini bahaya. Padahal Rasulullah menasihati apa? Iqra'ul Quran. Selalulah engkau membaca Al-Quran. Selalu kata Rasulullah. Kenapa? Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah. Rasulullah nggak ngancam, tapi memberi kabar gembira. Yang pegang Quran selalu, yang membacanya, Quran akan datang di hari kiamat. Ngapain? Syafi'an li ashabihi. Dia akan membela, memberi syafaat kepada pembacanya. Kan Allah nggak suruh hafal kan? Lihat bahasa Nabi. Yang disuruh Nabi apa? Iqra'u, baca. Hafal itu ibu nggak wajib. Bapak nggak wajib hafal Quran. Tapi baca. Menghafal itu kan perlu kekuatan IQ juga. Nggak semua orang mampu. Dulu saya punya teman, dia coba hafal Quran. Asal dia sudah mulai nambah 1 juz, pingsan. Bangun lagi, nambah lagi, pingsan lagi. Nggak sanggup, berkeringat-keringat, keluar kentut-kentut. Betul, nggak sanggup. Akhirnya mengundurkan diri. Akhirnya dia mengatakan, ini bukan tempat saya. Nggak semua orang mampu melakukannya. Jadi itu tidak dibebankan Allah. Kita level ambil yang paling rendah, yaitu membaca. Nah makanya caranya gimana ibu dan bapak?
supaya kita bisa terus bersama Al-Quran. Jangan lelahkan diri, bawa Quran ke kantor, ada wudu, jangan nggak ada wudu nih, yang berhalangan jangan. Nah, kalau bapak-bapak berhalangan, jangan baca Quran. Quran taruh di samping, kalau nggak mau dianggap pamer, taruh dalam laci. Di sosokan taruh Quran di samping. Ya, ada nasabah bilang, sok-sok kasih nampak sama kita dia baca Quran. Ya. Caranya, setiap durasi 1 jam, ambil waktu 5 atau 10 menit saja. Setiap durasi 1 jam, ini bapak masuk kantor jam 8 nih, mulai kerja. Dari jam 8 sampai jam 9, 5 menit saja. 5 menit. 5 menit itu sudah dapat 1 halaman. Kalau kita bacaannya bagus, 5 menit dapat 1 lembar, 2 halaman, bolak-balik. 5 menit saja. Ibu hitung, bapak hitung, 5 menit. Dari jam 8 ke jam 9. Ambil 5 menit, kemudian berhenti, layani, kerja, terus kerja. Kemudian hitung lagi, begitu jam 9 sampai jam 10, ambil 5 menit lagi. Jam 10 sampai jam 11, 5 menit saja. Jadi baca Quran 5 menit, kemudian simpan, kerja lagi. Nah, usahakan setiap hari begitu. Nah, bayangkan, hanya dengan 5 menit, sudah dari jam 8 sampai jam 12, kita sudah berhasil membaca sampai 3 lembar Pak sehari. Itu sudah bagus, apalagi kalau istiqamah. Habis maghrib sambung lagi sedikit, habis isya, per jam 5 menit saja. Ini kalau bisa dilakukan, subhanallah, insya Allah kita ini berubah. Apanya yang berubah? Berkahnya berubah. Kenapa Al-Quran diturunkan ke orang Arab? Kenapa nggak diturunkan ke orang Aceh? Orang Aceh ini kan orang yang katanya tanah Indatu, tanah Aulia, macam-macam lah. Tanah Aulia, tanah ini kan? Pernahkah kita berpikir Bapak dan Ibu, kenapa Quran diturunkan ke orang Arab? Kenapa nggak pilih orang Yunani, Persia, ya, India, Cina? Ya? Waktu orang Arab, waktu kejadian Makkah turunnya Nabi, itu ada berapa imperium yang sedang berkuasa? 4. Persia, Romawi, Yunani, India. Ini 4 peradaban terbesar. Semuanya punya keahlian dan punya peradaban masing-masing. Yunani ya, dikenal sampai Plato, Socrates, Archimedes ya. Kemudian macam-macam ibu, masya Allah. Orang India dari dulu Hindunya sudah terkenal, mereka sudah punya Tuhan sendiri. Ya. Jadi mereka sudah bisa membayangkan macam-macam Tuhan mereka. Ya. Kemudian orang Persia itu Majusi, Zoroaster sebelum Islam. Mereka juga punya sembahan dan mereka coba nonton film 100 itu. Apa itu? 300. Udah naik ya Pak ya? Belum 300. Itu kan Spartan itu kan. Dan itu sudah mereka bisa kembangkan. Mereka buat dongeng bahwa anak dewa itu bernama Zeus, kemudian punya ini, punya itu, sudah peradabannya sudah maju. Roma itu terkenal dengan kesehatannya, terkenal dengan tabib, dengan ahli kesehatan, lengkap. Kenapa nggak turun di situ? Turunnya malah di orang Arab. Tahukah kita waktu itu perbandingan antara peradaban ini dengan peradaban Arab? Arab itu di waktu itu adalah tempat berkumpulnya manusia bodoh, bangai, blow-on, blok, macam-macam di situ. Dan itu ditulis dalam sirah sebelum Nabi dibangkitkan menjadi rasul. Maka Allah pun menyebut mereka dengan jahiliyah, kumpulannya orang-orang bodoh. Ambil tanah liat, buat berhala, kemudian nyembelih kambing di depan tanah liatnya sendiri. Minta sama tanah liat agar diberi macam-macam. Kalau punya anak perempuan, itu dikabarkan oleh bidan, ini anaknya perempuan, dhalla wajhuhu, wajahnya langsung menghitam. Muswaddan, merah padam, fahuwa qadhim, marah sekali kalau dapat anak perempuan. Kenapa? Dianggap anak perempuan tidak mulia, menyusahkan saja, merepotkan saja, akhirnya dibunuh, dikubur hidup. Istri dijadikan sebagai barang warisan, bukan dapat warisan. Kalau suami meninggal, istri akan direbut oleh anak sendiri atau oleh
adik-adik si mayat. Cara rebutnya bagaimana? Siapa duluan lempar kain ke wajah si istri, dialah yang mendapatkannya. Nah, jadi dapat warisan nih. Anak sendiri bisa menzinai ibunya sendiri. Kerjanya apa tiap hari, Pak? Berzina, judi, merampok. Rampoknya apa? Per komplek. Misalnya suku BSM. Itu begitu ada suku muamalat, pergi ke satu tempat. Ini siap-siap nih di sini. Di sana ada. Kan orang Arab itu nomaden. Pindah cari oase, pindah satu kemah. Itu kalau terdengar kabar yang ini mau ini, dirampok itu padahal sama-sama kenal, hidupnya saling merampok. Itu semua sirah Nabawiyah menyebutkan itu. Bodoh sekali. Tidakkah kita bertanya-tanya, kenapa Al-Quran diturunkan ke mereka? Nah, Bapak dan Ibu, jawabannya ada setelah 70 tahun berikutnya. Begitu Nabi diturunkan Iqra, Nabi cuma 23 tahun. Dengan Al-Quran, dia membangun peradaban Arab. Dari bodoh, mulai mengenal Allah. Dari buruk sekali akhlak, mulai baik. Dari yang membunuh anak perempuan, sampai menghargainya. Istri tidak lagi dipukul, disayang-sayang. Itu baru 23 tahun. Terus diganti dengan Abu Bakar 2 tahun, Umar, kemudian Utsman, Ali, sampai di masa Hasan, anaknya Ali, itu sudah kemana? Peta perluasan Islam. Sudah sampai ke benua Afrika. Padahal Madinah itu di benua Asia, Arab Saudi. Sudah sampai ke benua Afrika yang dikuasai Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko. Itu sudah sampai ke sana tuh. Baru 70 tahun. Persia hancur, Roma hancur, dikirim surat oleh Nabi untuk Heraklius, kemudian dijatuhkan satu persatu imperium itu, dijatuhkan satu persatu. Tidak sampai 100 tahun orang Arab dari yang dulu paling diremehkan berubah menjadi bangsa yang paling ditakuti. Kenapa, Pak? Di tangan mereka Al-Quran. Mereka baca, mereka amalkan, mereka hafal. Keyakinannya kepada Allah membuat mereka mengejar mati. Lihat. Ini yang Allah ingin tunjukkan. Diturunkan Al-Quran ke bangsa paling bodoh. Ternyata Al-Quran menyirami mereka. Tersirami. Berubah menjadi bangsa yang paling hebat.